Mohon maaf, berhubung Bapak Kiai Syekhul Anam SPDI belum datang, maka Maulidah Hasanah akan disampaikan kepada Maulidah Hasanah yang kedua, yakni kepada Al-Ustadz Muhammad Khalis Al-Hamidi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wabti'adah. Yang saya hormati Al-Fadil wal Mufaddil Al-Kirim wal Ajla Kiai Saiful Anam SPDI sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Iman dan juga pengasuh pondok pesantren Nurul Iman Makom, dan juga tidak lupa pimpinan pondok pesantren Nurul Iman, yakni Ustazah Alfiyatuz Zuhriyah, dan juga segenap keluarga yang saya hormati beserta saya ta'zimi, dan juga yang saya hormati para dewan asatid wal asatidah, ustadz wal ustadzah, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu namanya, akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap beliau-beliau semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan lahir batin, bisa memberikan kita waktu untuk hidup di dunia ini, dan yang mana pada malam hari ini, pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa masih diberikan waktu oleh Allah untuk memperingati apa itu Maulid. Kelahiran Maulid untuk diperingati. Karena kenapa? Kok harus diperingati ke Maulid Nabi? Kok harus peringati? Kan orang-orang itu ketika orang-orang wafat, bukannya lahirnya yang diperingati, akan tetapi kewafatannya. Terima kasih. Enakan berdiri aslinya. Kalau duduk gemeter biasanya. Kan tapi sudah disiapkan, gak apa-apa. Maaf ya, di atas. Terus kenapa kok kelahirannya Nabi yang diperingati, kok bukan kewafatannya? Kan orang-orang salafus soleh seperti ulama-ulama, para habaib, itu yang diperingati itu kewafatannya, 100 harinya, 1000 harinya, haulnya, terus haulnya gitu. Nah, nanti di sini yang kita akan bahas. Salawat berserta salam kita tetapkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita
dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah dibawa ke alam ilmiah, dari alam penuh kegelapan dibawa ke alam terang benderang dengan adanya ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang saya akan sharingkan pada malam hari ini, aslinya di sini saya bukan ceramah, cuman ngasih wawasan, ngasih wawasan. Karena masih di sini masih banyak yang lebih tua dari saya, yang lebih berpengalaman dari saya, yang lebih pintar dari saya itu banyak. Dan juga beliau-beliau ini lebih dahulu merasakan asinnya garam gitu. Kalau orang tua mengatakan lebih tua itu berarti sudah pernah lebih dahulu merasakan asinnya air garam katanya. Kamu itu anak kapan belum tahu asinnya asinnya air garam gitu kan? Biasanya orang tua gitu. Anak kapan kamu kemarin sore kan gitu. Nah ini saya gitu. Yang saya poin pertama, apa itu maulid? Kok ada maulid itu kenapa gitu kan? Maulid itu diambil dari kata walad. Walad itu anak. Maulid itu kelahiran atau dilahirkan. Maulidur Rasul atau Maulidun Nabi itu adalah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah atau dinamakan Amul Fil. Amul Fil itu tahun gajah. Tatkala Rasulullah itu dilahirkan, banyak kejadian-kejadian yang di luar akal manusia. Seperti contohnya di Persia pada saat itu seluruh di sana itu menyembah patung semuanya. Menyembah patung. Tatkala Rasulullah dilahirkan pada malam Senin saat itu kira-kira sebelum subuh. Sebelum subuh Rasulullah dilahirkan. Persia itu gentar banget gitu. Apa ya? Sebuah api abadi yang memang dari dulu-dulunya itu belum mati. Aslinya ini bukan api abadi. Kalau saya baca dalam sejarahnya itu bukan api abadi yang tidak pernah mati selamanya gitu, enggak. Terus gimana maksudnya Ustaz? Gini, api abadi itu ketika di Persia itu ada wadah seperti kalau di dalam ceritanya Nabi Ibrahim itu ada tempat kayu dan di situ kayunya itu ditumpuk makin banyak, dihidupkanlah api. Nah, di Persia seperti itu, dihidupkan api. Sebelum api itu mati diganti lagi sama ditambah kayu lagi. Nah, di situ enggak mati-mati. Tatkala Rasulullah dilahirkan, ketika Rasulullah dilahirkan secara otomatis api itu padam, tidak bisa dihidupkan lagi secara otomatis. Berhala-berhala yang mereka sembah pada saat itu hancur semua tanpa sebab, hancur semuanya. Oh, ini ada apa? Kata orang-orang Persia, ini ada apa? Kelahirannya Nabi itu, Nabi umur berapa? 63 tahun. Sumpama saya ceritakan semua 63 tahun itu saya ambil 20 menit atau 30 menit, itu mustahil kan? Mustahil. Kata orang Kalimantan itu mustahil akli. Kata orang rumah saya mengatakan tak kira bisa, sulit. Karena banyak kejadian-kejadian, apalagi peperangannya Nabi. Ketika ikut peperangan seperti contoh di peperangan Uhud pada saat itu
Rasulullah sampai terluka, pelipisnya itu sampai terluka karena dihantam oleh batu oleh orang-orang kafir. Dan di situ Abu Bakar yang menjadi tameng beliau, sampai-sampai Abu Bakar itu bersimbahan darah mendampingi Nabi, mentamini Nabi. Pada Abu Bakar saat itu minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakanlah adab kepada mereka, mintakanlah Allah, minta kepada Allah untuk menghukum mereka sekarang. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, saya diutus bukan untuk menghukum. Saya diutus untuk menyampaikan apa yang Allah berikan kepada saya. Maka pada suatu saat Rasulullah itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna hudallah, sesungguhnya kata-kata Allah ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberi petunjuk karena petunjuk itu hakikatnya dari Allah. Inna hudallah. Dan semua perkataan Nabi itu adalah wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Yang poin kedua ini apa dalil-dalil dalam Al-Quran atau dalil dalam hadis yang mengatakan maulid. Karena begini, banyak dari oknum-oknum yang mengatakan bahwasanya maulid itu bid'ah. Bid'ah itu adalah suatu yang sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang sesat yang baru-baru itu adalah sesat. Dan setiap sesuatu yang sesat adalah masuk neraka jahanam lagi. Berarti tarawih itu berarti bid'ah dong. Apa lagi? Tarawih bid'ah. Pokoknya suatu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Pernah saya bukan berdebat, berbicara dengan yang memang itu oknum Syiah gitu, oknum Syiah. Pada saat itu beliau tanyakan, bukan beliau, dia itu menanyakan kepada saya, Ustaz, bagaimana ketika sampai tahlil itu saya tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena tahlil itu bid'ah, katanya. Alasannya apa kok kamu mengatakan bid'ah, kata saya? Dia jawab, karena tidak ada di zaman Rasul. Saya jawab dengan logika aja kalau seperti itu. Terus kamu ini enggak bid'ah bicara jauh-jauhan dari saya, katanya. Kalau kamu berani hadap-hadapan empat mata dengan saya gitu. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena yang kamu pakai itu adalah handphone. Handphone itu belum ada di zaman Rasul, belum ada di zaman Nabi, ya gitu kan. Berarti yang kamu pakai itu bid'ah, berarti kamu masuk neraka. Bukan begitu, Ustaz. Itu gimana? Gitu kan? Ada namanya bid'ah hasanah dibagi dua. Bid'ah itu dibagi dua. Ada namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang pertama bid'ah hasanah itu seperti tarawih, tahlilan, ziarah kubur dan lain-lain. Bid'ah sayyi'ah seperti tidak mengadakan tahlil itu dianggap bid'ah sesat, itu adalah bid'ah sayyi'ah. Apa itu di dalam maulid itu apa? Kok dikatakan bid'ah itu apa? Kan di dalamnya ada isi sholawat, membaca Al-Quran, membaca tahlilan dan lain sebagainya. Maulid itu apa kan gitu? Maulid itu sedangkan maulid isinya maulid itu ya pujian kepada Nabi, sholawat, menceritakan kisah-kisah Nabi, seperti yang dikarang oleh Imam Habib Ali bin Husain Al-Husyi, yang di situ diterangkan Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ada yang dikarang oleh Al-Barzenji, namanya Sholawat Al-Barzenji.
أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى أصلي وسلم على موصوف بالتقدم والأولية. Banyak-banyak dia ulami, Al-Habsyi, Al-Barzinji, Ad-Daibani, banyak. Itu mereka mengatakan bid'ah, sholawat badar bid'ah, sholawat nariyah bid'ah, sholawat fatih bid'ah, sholawat sultan bid'ah, bid'ah semua, masuk neraka semua kita ini pasti. Mereka yang mengatakan. Nah jadi kita itu harus memang kalau di zaman sekarang butuh itu dalil. Dalil Al-Quran, dalil pengambilan hukum itu ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu adalah pengambilan hukum dalam Islam. Yang pertama pengambilan Al-Quran, diambil dari Al-Quran. Seperti maulid, ada maulid itu. Dalilnya maulid itu ada. Bagaimana Ustaz? Dalam surah Yunus ayat 56, situ diterangkan Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul katakanlah wahai Muhammad, qul bi fadlillahi, dengan fadlnya Allah, dengan keutamaannya Allah, wa bi rahmatihi, dan kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu berbahagialah kalian semua, kata Allah. Suruh kasih tahu. Sedangkan kalau kita tarik dalam ayat tadi itu mengatakan rahmat, ada bab, ada ayat rahmat. Sedangkan Nabi Muhammad itu diterangkan bahwasanya innahu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin, memberi kasih sayang kepada semua orang. Terus dalil hadisnya apa? Dalil hadisnya ketika Rasulullah pada hari itu puasa beliau, ada sahabat bertanya, sahabat itu, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ini?" Jawaban Nabi apa? Dzata yaumin wulidtu fi. Pada hari Senin itu adalah saya dilahirkan. Berarti ketika Rasulullah itu berarti bukan ulang tahunnya Rasulullah itu bukan per tahun, akan tetapi per pekan. Setiap hari Senin Nabi itu ulang tahun. Ulang tahunnya Nabi bagaimana? Ya puasa. Kalau kita ulang tahun bagaimana? Niup lilin. Gitu kan? Niup lilin. Kalau seumpama umur 3 tahun ditiupkan, umur 17 tahun niup sendiri. Memang kalau di desa saya nggak ada istilah apa ulang tahun niup lilin, niup apa gitu, memang nggak ada. Tapi ketika saya pergi pada saat itu pergi ke Surabaya, ada Surabaya agak dekat dengan laut itu. Di sana itu saya menetap 6 hari di sana, dan kebetulan teman saya itu ulang tahun pada saat itu. Ulang tahunnya itu bukan main gitu kan, bukan main, kayak acara tahlilan gitu, besar sekali gitu kan, besar sekali. Tahu-tahunya apa? Cuman niup lilin ya. Cuman niup lilin, setelah itu makan-makan. Gitu aja. Oh berarti memang adatnya orang sini ini mau gini gitu. Nggak tahu di sini kalau di Kalimantan kayak apa adatnya, kalau niup lilin cukup apa niup lilin sampai mengundang seseorang atau sampai mengundang tahlilan gitu, nggak tahu. Tapi kalau Nabi Muhammad ketika ulang tahun itu setiap pekan, bukan setiap tahun. Kalau kita setiap tahun. Maka apa hikmahnya dari sini? Hikmah dari hadis dan Al-Quran tadi adalah kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk berbahagia dengan kelahirannya Nabi, karena kelahiran Nabi itu adalah rahmat bagi semua umat manusia.
Cara kita berbahagia bagaimana? Berbahagia itu berbeda-beda. Semua orang punya punya kegiatan masing-masing, punya keperluan masing-masing, punya adat masing-masing. Kalau adat kita itu mengadakan maulid dengan berbagai jajan yang digantung kayak gini semua kan, digantung kayak gini, setelah ini marhaban diambil semua yang berkaitan rebutan kan. Nah, dengan cara rebutan itu kita itu merasa bahagia karena merayakan lahirnya Rasulullah. Ada yang makan-makan. Insya Allah setelah ini saya dengar tadi di protokol bahwasanya acara yang terakhir adalah makan-makan berjemaah. Sejarah yang ketiga, biar enggak malam-malam karena waktunya agak sudah malam sedikit. Hikmahnya maulid ini apa? Hikmah dari maulid ini, satu, memperkenalkan anak-anak muda, baik itu putra maupun putri, mengenalkan dan seluruhnya nanti kepada anak-anak kita itu akan dikenalkan dengan Rasulullah. Siapa Rasulullah itu, siapa Nabi itu. Tapi banyak sekarang meskipun status santri, kalau saya pada suatu saat menanyakan kepada seorang santri, siapa cucu Nabi Muhammad, siapa cucu Nabi Muhammad nama, gile-gile dia nggak tahu. Terus dipaksa sama siapa? Abdul Muthalib, Pak. Jauh banget Abdul Muthalib. Cucunya Abdul Muthalib kan gimana kan? Saya katakan bukan ayahnya Abdul Muthalib. Iya, ayahnya Pak. Jauh lagi gitu. Kok bisa ketika ditanyakan tentang profil Rasulullah itu banyak yang masih belum tahu, anak-anak gitu kan. Kalau ditanyakan, kamu main di rank mana? Level kamu berapa? Main di rank apa main di mythic apa main di mana gitu? Hero-nya ada berapa? Hafal semua itu. Hafal semua. Artis yang paling terpopuler, yang paling viral siapa hari ini semua. Lagu yang paling viral siapa hari ini? Tahu semua. Itu yang mengherankan. Maka peperangan kata Nabi Muhammad, agama itu nanti setelah kewafatan saya, kata Nabi Muhammad yang menerangkan ini. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, banyak hadisnya, 1 lembar lebih. Di situ diterangkan dari atas benar-benar sampai ke belakang. Nabi Muhammad mengatakan, setelah kewafatanku nanti agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan, yang satu yang selamat, yang sisanya itu tidak selamat. Berarti kalau tidak selamat masuk neraka, bukan masuk neraka, akan tapi anggap dia tidak selamat, tidak sesuai dengan syariat Allah gitu. Dan di situ diterangkan bahwasanya yang satu ini adalah wal jamaah. Dalam hadisnya itu disebutkan wal jamaah, berjamaah maksudnya. Tidak disebutkan ahlus sunnah. Akan tapi oleh Ki Hasyim Asy'ari, beliau itu mencetuskan perkumpulan yang dinamakan NU, yang atau dinamakan Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi meskipun kita NU, jangan pernah merendahkan agama yang mereka merendahkan oknum-oknum yang lain seperti Muhammadiyah. Tidak boleh. Muhammadiyah kok gini kan gitu. Enggak, jangan. Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan kita untuk berdampingan, bersosial, saling murah hati, saling rahmat. Kalau yang besar menyayangi yang kecil hormat kepada yang besar gitu. Kalau kita seumpama, anggap aja kita ini belum pernah mengenal Rasulullah.
belum pernah mengenal Rasulullah. Dikatakan, saya mengatakan kepada kalian, Rasulullah itu siapa? Pasti kalian gak tahu jawab gitu. Hadis Rasulullah itu yang pernah dikatakan Rasulullah itu namanya apa? Gak tahu. Al-Quran itu apa? Gak tahu. Makanya alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dengan adanya kalian di sini, adik-adik seperjuangan Illahi ta'ala itu mondok untuk mencari ridho Allah. Jangan pernah mondok niat mencari pinter. Jangan. Pinter itu adalah anugerah. Saya sering katakan di sini, kalau ngajar di sini biasanya bodoh itu adalah pilihan, pinter itu adalah anugerah. Jadi kalau kalian bodoh, pilihan kalian nggak belajar itu bodoh. Iya. Kalau kalian memilih nggak belajar, ya bodoh jadi. Tapi kalau kalian belajar dan ditakdirkan oleh Allah jadi orang pintar, jadi orang-orang paham, jadi faqih, itu adalah anugerah dari Allah. Jadi jangan pernah kita merasakan saya pintar berarti saya ini belajarnya siang malam nggak berhenti. Itu bukan, itu adalah anugerah. Kita ini siapa kan itu? Kalau sumpah mata kita dibutakan langsung oleh Allah bagaimana? Kuping kita dihilangkan pendengarannya bagaimana? Rasa makan yang kita rasakan itu dihilangkan bagaimana? Jadi jangan pernah merasa ada di atas. Merasa pernah ada di atas. Maka dalam Al-Quran itu wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Karena sifat sombong itu adalah milik Allah. Makanya panitia tadi mengatakan kesalahan murni dari kami dan ada kelebihan dari Allah. Karena Allah itu adalah yang maha lebih gitu, maha lebih. Raja di atas raja. Kita merasa benar yang salah. Pesan saya kepada adik-adik santri yang berjuang untuk mencari ilmu, mencari ridho Allah, jangan kalian menganggap kalian mondok di sini dibuang oleh orang tua. Gitu. Janganlah kalian pernah anggap kita itu dimondokkan oleh orang tua, kedua orang tua kita dibuang. Jangan pernah. Karena kenapa? Karena dengan itulah kasih sayang orang tua kepada kita itu diungkapkan. Bukan tak harus dengan nak kamu, saya kasihan sama kamu, saya sayang sama kamu, saya gini senang. Orang tuanya bilang enggak harus seperti itu. Orang tua itu mengatakan tangisan kesedihan orang tua itu kebanyakan tidak ditampakkan. Contohnya yang paling tampak biasanya ibu. Kalau ibu itu tampak nangisnya itu tampak. Tapi kalau ayah itu biasanya sampai kembung ini dada untuk menahan tangis gitu. Ingat-ingatlah kalian pada saat-saat kalian berada di sini baru pertama kali diantar, bagaimana perasaannya? Nangis nggak enak banyak orang gitu kan, malu udah gede banyak orang. Akan tetapi dengan paksaan dari orang tua kita itu kerasan di sini. Jangan anggap orang tua mendoakan kita menganggap gini. Mungkin saya anak asuh, mungkin saya anak yang diambil dari panti asuhan, mungkin saya adalah anak yang ditemukan di dalam kerdus di depan masjid, sumpah. Kok saya dibuang ke Bondosi? Apa salah saya? Apakah saya kurang bantu orang tua? Apakah saya kurang menghormati orang tua? Bukan begitu. Dengan inilah kalian dimondokkan ke sini adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada, harapan orang tua itu kepada kita adalah ketika beliau itu sudah wafat, pulang ke Allah Subhanahu wa taala, kita itu memberikan Al-Fatihah, mengirimkan Al-Fatihah la hadrati abaina wa ummahatina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa muallimina wa lina ajma'in. Al-Fatihah. Gitu. Kena semua.
Kalau sumpama kalian tidak dimondokkan, sumpama jalan jadi anak pang-pangan yang rambutnya yang sepanjang gini terus kayak apa itu, ayam gitu. Nah itu kan ada. Kata Sofyan itu bagus, membahagiakan orang tua, tapi orang tua itu ngelus dada, kenapa anak saya gini. Bukan orang tuanya yang salah buat itu, pilihan kita sendiri. Agama itu di agama, apalagi kehidupan agama pun tidak memaksa kita, untuk masuk Islam gitu. Allah tidak memaksa kita untuk masuk Islam. Oleh yang masuk Islam dari mu'allaf itu adalah seorang yang mendapat hidayah dari Allah. Berbahagialah orang-orang yang mu'allaf, berbahagialah. Karena kenapa sobat? Karena yang mu'allaf itu kita ini yang memang Islam, kita ini Islam memang dilahirkan dari orang tua yang memang agamanya Islam. Kalau yang mu'allaf itu sangat enak. Kenapa? Karena awal-awal dia jadi orang kafir, ketika bersyahadat dosanya diampunkan dari hidup sampai pada saat itu kosong, nggak ada sama sekali, enak jadi, nggak dapat dosa. Jadi gampang untuk mencari pahala itu gampang kalau jadi orang mu'allaf. Oh begitu jadi orang mu'allaf saja saya Ustaz, nggak bisa, karena sampean sudah terlanjur jadi orang Islam sudah. Saya kafir dulu jangan. Setelah kafir saya masuk Islam, ya nggak boleh gitu. Konsepnya bukan begitu. Kalau memang yang dimaksud mu'allaf itu memang kafir harbi pertama kali. Kalau ada namanya kafir dhimmi atau kafir harbi. Kafir dhimmi namanya seperti yang memang ada banyak di sini, itu kafir dhimmi namanya. Yang buka toko, buka usaha di sini, seperti orang Cina itu, orang Cina yang tidak sholat, maksudnya yang belum Islam, itu adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Kafir yang per tahunnya membayar fidyah, membayar tempat tinggal. Kalau seumpama nggak bayar tempat tinggal, mana kita tahu? Bayarnya kan bukan kita, bayarnya kepada pemerintahan semua. Seumpama dia tidak, biarlah si mereka gitu kan. Kembali ke depan, ketika kita berbicara maulid ini selain memuji kepada Nabi, selain bersolawat kepada Nabi, juga harapan kita nanti di dalam akhirat itu mendapat syafaat, mendapat syafaatnya Nabi. Maka dari itu, ayolah kita bersama-sama bersolawat, memuji Allah dan berbahagia dengan kehadiran Rasulullah. Insya Allah Rasulullah hadir pada hari ini, pada malam hari ini insya Allah, dan beliau tersenyum dengan acara yang kita buat pada malam hari ini. Dan beliau datang nanti menjemput kita ketika kita dalam keadaan di padang mahsyar, kita butuh bantuan, dan Nabi Muhammad datang kepada kita menganggap kita adalah umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad,
الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad di akhir hayat nanti. Kita berdoa dan berharap dengan serendah-rendahnya bahwasanya kita ini tanpa adanya Nabi Muhammad kita bukan apa-apa, kita tidak menjadi apa, kita tidak tahu apa-apa. Kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan kepada dunia ini, dengan adanya beliau adalah penyelamat bagi kita, pembimbing kita, dan semua dan pemimpin kita nanti masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin, pemuda-pemuda yang mati dalam keadaan masih muda, maksudnya ya, masih muda, itu pimpinan beliau adalah siapa? Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wal Husain adalah sayyidus sabab. Sabab itu adalah pemuda. Gustinya para pemuda, rajanya para pemuda yang nanti akan menggiring para pemuda-pemuda bersolawat yang akan dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin perempuan yang akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala siapa? Yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Beliau adalah pemimpin bagi seorang wanita yang nanti akan digiring untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tentu dengan amal kita, dengan sholat kita, dengan sholawat kita, belum tentu kita masuk surga. Dengan apa kita masuk surga? Itu dengan pertolongannya Nabi Muhammad. Maka jangan malas-malas, kita itu bersolawat itu jangan malas-malas. Satu solawat itu ganjarannya 10 diangkat 10 derajat, dihilangkan dosanya 10 dan bukan cuma di akhirat yang dimuliakan, bukan cuma di dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di akhirat pun dapat, saking dahsyatnya sholawat kepada Nabi. Maka tidak henti-hentinya kita bersolawat, setelah sholat bersolawat, sebelum melakukan suatu hal bersolawat. Itu adalah terima kasih kita kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu telah membimbing kita, memberikan kita jalan yang baik, memberikan kita jalan yang terang, yaitu dengan agama Islam. Kalau kita sumpama memang mau mengkaji tentang kehidupan sejarah Rasulullah itu, waktunya memang kurang. Akan tetapi saya singkat yang paling penting dalam sejarah Nabi. Ada pada suatu saat ada anak kecil di depan Nabi. Ada anak kecil kira-kira umur 7 tahunan, dan di depan anak kecil itu ada ceret namanya. Kalau di sini teko. Kalau di rumah saya ceret. Di situ Rasulullah mengambil teko tadi. Dan alangkah indahnya akhlak Rasulullah ketika mengambil sebuah teko tadi, meskipun anak itu masih umur 7 tahun, Rasulullah masih izin kepada si anak tadi. Nah, saya ambil tekonya ya. Iya ya Rasulullah.
itu memberikan kita apa? Hikmahnya apa? Rasulullah itu bukan cuma memberikan hidayah, bukan memberikan apa? Tuntunan bagi kita, akan tetapi akhlak beliau itu kalau sebisanya ditiru, meskipun tidak 100% pun tak apa gitu. Kalau nggak niru Rasulullah, niru siapa kan gitu. Ketika Rasulullah minumnya nggak langsung di blok enggak. Ketika Rasulullah tidurnya sampai terlelap. Kalau kita kan biasa kan kita kan. Tidur main HP, setelah itu kalau malam main HP sampai jam 12. Sampai jam 1.3 seumpama. Setelah itu ngantuk tidur, bangunnya jam 7. Saya mengatakan seperti ini karena memang saya pengalaman. Saya tidak mengatakan siapa-siapa. Saya memang pengalaman seperti itu. Karena memang sulit. Kita ini mengatakan bahwasanya kita baik, tidak. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang diharapkan oleh Allah, menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dengan cara apa kita dicintai oleh Rasulullah? Dengan cara bersolawat. Yang bagi anak-anak muda, bagi anak pemudi yang punya suara bagus, ikut hadroh, ikut al-banjari, ikut perkumpulan selawat itu ikut. Meskipun kita tidak berselawat sendiri, kalau kita ada di kumpulan, pada saat ada di majlis, secara tidak langsung kita semuanya mendapat syafaat dari Rasulullah. Semuanya. Yang ada yang cuma mendengarkan suaranya saja tanpa melihat orangnya, itu juga mendapatkan syafaat. Sama seperti dosa, seperti adab sumpama. Satu orang yang melakukan dosa besar, oleh Allah desa itu diadab, maka bukan cuma satu orang situ yang kena, akan tapi satu desa kena semua. Gara-gara orang tadi yang melakukan dosa besar tadi. Maka juga sholawat ini, ketika kita mendengarkan sholawat dan kita tidak membaca sendiri, otomatis kita itu mendapat syafaat dari Rasulullah Subhanahu wa taala, dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan malas-malas, gunakanlah waktu muda kita dengan sebaik mungkin sebelum datang waktu tua kita. Itu adalah prinsip kehidupan. Prinsip kehidupan itu ada satu lagi, kehidupan itu dijalani, bukan pelarian. Maka jangan pernah kalian pengen langsung pintar. Jangan pernah, mustahil. Saya mau belajar satu malam, mungkin saya langsung jadi ustaz, langsung jadi ulama, langsung jadi orang alim. Mustahil. Ilmu itu bukan didapat dengan secara enak. Ilmu itu didapat belajar mutola'ah sampai kita telat jemaah dihukum sama guru sama ustaz, sampai kita itu bangunnya subuh itu berat. Di pondok itu kan begitu, makannya ngantri, terkadang nggak dapat nasi kan. Nah, biasanya gitu. Untung-untung kalau dapat nasi, kalau tidak dapat kan gimana kan. Tapi jangan merasa susah kalian di sini. Kalian di pondok itu paling lama itu 7 tahun kan, 6 tahun kan, itu paling lama, atau 8 tahun lah, maksimal 8 tahun. Setelah itu kalian akan pasti pulang ke rumahnya. Kalian tidak selamanya di sini. Di sini kalian tidak ditahan. Siapa yang mau boyong terserah. Kalau kalian sudah mumpuni, ilmu kalian sudah banyak di sini, bisa menuntut ilmu ke berbagai pelosok, ke berbagai pesantren besar yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Jawa. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin sebelum datang masa tua kita, sebelum datang penyesalan kita. Dan penyesalan itu memang ada di belakang, bukan ada di depan. Ada penyesalan yang ada di depan itu memang ada, tapi jarang. Biasanya itu penyesalan ada di depan itu dialami oleh biasanya penumpang becak. Nah, penumpang becak itu kan penyesalan di depan.
Kenapa harus di depan sih? Kan kalau saya di belakang kan nggak ketubur truk sumbama. Ada juga penyesalannya di depan orang yang lagi membawa sapi, disundul oleh sapinya. Ya Allah, kenapa saya ada di depan sapi? Penyesalan ada di depan. Tapi kalau masalah ke dunia, masalah ke akhirat itu memang masalahnya apa? Penyesalan ada di belakang. Sebelum kita mendapatkan penyesalan itu, mari saya mengajak kepada adik-adik santri, kepada saya sendiri khususnya, gunakanlah masa muda kita itu belajar biar kita itu tahu arti kehidupan itu bagaimana, kita hidup di dunia itu untuk apa, ilmu itu untuk apa. Saya mondok di sini, ketika saya mondok saya tidak pernah merasa dan tidak berkeinginan saya jadi apa nanti ya, saya jadi penceramah, saya jadi ustadz, saya jadi kiai, saya jadi ini. Tidak pernah ada perasaan seperti itu, karena mondok itu memang satu bukan paksaan dari orang tua, yang kedua memang maunya sendiri. Jadi ya intinya mondok itu aja. Ya belajar, bukan intinya mondok tidur makan itu apa ya? Dibungkus saja pakai kain putih kalau begitu. Pas jam 10 belum. Memang maunya saya pas jam 10 itu harus selesai gitu. Kasihan ya. Belum. Hujan ya. Lanjut. Masih ini. Akhiran dari saya, kalau ada kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang kurang menyenangkan ke hati para asatidul ustadzah, mohon dimaafkan dengan kelalaian hamba sendiri, dengan kekurangan yang hamba miliki. Dan jika ada kata-kata yang bisa diambil hikmahnya dan kata-kata itu bisa membawa kita dalam kebaikan, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita bersolawat sebelum saya turun dari sini. Ya Imam ar-Rusli مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى الله مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والسيم يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أخيرا والعفو منكم اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.